Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khalifatul Hasanah MPDI selaku dosen mata kuliah PKI di 2D PGMI IAIN Surakarta. Tak lupa saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UAS ini dengan sehat walafiat secara virtual. Dan tak lupa, sholawat serta salam kami tujukan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga dari hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin menyampaikan tugas UAS saya yang berjudul pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Pramisya Arinda Aryana Putri dengan NIM 203 14 11 03 dari kelas 2D PGMI. Izinkan saya untuk menyampaikan kata motivasi saya. Agar masa depanmu lebih baik, maka berusahalah mulai sekarang. Mulai sekarang, awalilah dengan segala sesuatu dengan senyuman. Karena senyuman adalah awal dari kasih sayang. Seperti apa yang diutarakan dalam lagu CJR atau Cowboy Junior berikut ini. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Pengertian dari behavioral berasal dari kata behavior yang berarti semua tingkah laku atau tindakan manusia yang dapat dilihat, didengar, bahkan dirasakan oleh orang lain atau dirinya sendiri. Sehingga behavioral merupakan suatu pandangan ilmiah mengenai tingkah laku manusia. Konseling behavioral merupakan sebuah proses di mana menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien serta menentukan arah yang ingin dicapai oleh klien. Dapat juga disebut konseling behavioral, yaitu suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Selanjutnya, konsep dasar konseling behavioral. Yang pertama yaitu tingkah laku manusia diperoleh melalui belajar. Dan kepribadian merupakan hasil dari proses belajar. Dari kalimat ini, maka tingkah laku manusia diperoleh melalui belajar itu bermaksud dari perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon yang dibentuk oleh latar belakang klien tertentu, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, atau lingkungan lainnya. Sedangkan kepribadian adalah hasil dari proses interaksi di berbagai latar belakang tersebut, maka akan menghasilkan perilaku kita yang positif atau negatif. Yang kedua yaitu belajar. Belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Selanjutnya yaitu tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar. Konsep dasar konseling behavioral yaitu yang pertama, pembiasaan klasik, yaitu ditandai dengan satu stimulus yang menghasilkan satu respon. Misalnya, ketika bayi mendengarkan suara keras, maka akan merespon dengan rasa takut, kemudian menangis. Yang kedua yaitu pembiasaan operan, ditandai dengan adanya satu stimulus yang menghasilkan banyak respon, atau dapat juga disebut dengan tingkah laku beroperasi di lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat dari kehidupan sehari-hari. Contohnya membaca. Dalam membaca, kita dapat mengetahui berbagai hal. Yang kedua berbicara, dan berbicara dapat mengetahui beberapa informasi juga, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu konsep dasar peniruan. Klien diharapkan mencontoh tingkah laku konselor agar diarahkan dalam mencapai tujuan. Karakteristik konseling behavioral di sini berfokus pada perilaku manusia yang dapat dipelajari dan dapat dirubah. Adapun kondisi-kondisi manusia yang menjadi dasar dalam pelaksanaan konseling behavioral. Yang pertama yaitu manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek.
Karena pada dasarnya manusia itu bersifat netral, tergantung pada proses belajar di lingkungan masing-masing. Bagaimana hasilnya, yaitu apakah positif atau bahkan negatif. Dan yang kedua yaitu manusia mampu untuk merefleksi tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Yang ketiga yaitu manusia dapat mempengaruhi perilaku yang lain atau dirinya mempengaruhi perilaku orang lain. Hal ini terjadi karena terdapat proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang keempat yaitu manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru, yaitu melalui suatu proses belajar dari interaksi beberapa aspek lingkungan klien, yaitu pendidikan, keluarga atau lingkungan lainnya yang sudah saya sampaikan tadi. Dari situ sehingga klien dapat terbentuk pola-pola tingkah lakunya, yaitu yang tadi positif maupun negatif. Tujuan konseling behavioral yaitu 1. Membantu klien untuk menjadi asertif atau dapat menyatakan bahwa perilakunya layak atau benar, dan mengekspresikan pemikiran-pemikiran dan hasrat-hasrat ke dalam situasi yang membangkitkan tingkah laku asertif atau mempunyai ketegasan dalam bertingkah laku. Yang kedua yaitu membantu klien untuk menghapus ketakutan-ketakutan yang tidak realistis yang menghambat dirinya sendiri dalam keterlibatan peristiwa-peristiwa sosial. Yang ketiga yaitu membantu klien untuk menyelesaikan konflik batin yang menghambat dari pembuatan keputusan yang penting bagi hidupnya. Selanjutnya yaitu tujuan khusus konseling behavioral. Yang pertama, membantu klien menolong dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mengembalikan klien ke dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Yang keempat, memperbaiki tingkah laku klien yang menyimpang. Dan yang terakhir yaitu membantu klien mengembangkan sistem self management dan sistem self control. Kemudian terdapat teknik-teknik konseling behavioral. Yang pertama yaitu latihan asertif. Latihan asertif di sini bermaksud untuk melatih klien yang mengalami kesulitan dalam menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu benar atau layak. Yang kedua yaitu disentisiasi sistematis, yaitu memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Selanjutnya yaitu pengkondisian aversi. Di sini menjelaskan bahwa untuk menghilangkan kebiasaan buruk biasanya berupa pemberian hukuman yang berupa sengatan listrik atau ramuan yang membuat klien mual. Contohnya tindakan penggunaan zat adiktif dan penyimpangan seksual. Dan yang terakhir, teknik konseling behavioral yaitu pembentukan tingkah laku model, yaitu untuk membentuk tingkah laku pada klien yang memperkuat pada tingkah laku yang sudah terbentuk. Selanjutnya, paradigma utama dari pola dasar belajar pada manusia adalah stimulus dan respons. Konsep belajar pada konseling behavioral ini manusia ditunjukkan pada kemampuan dalam proses yang dilakukan, sehingga proses konseling sebagai upaya individu untuk re-education atau re-learning proses, di mana dalam proses belajar ini klien dapat lebih menekankan tidak adanya perilaku yang mengganggu dalam proses belajar tersebut. Gangguan-gangguan yang muncul harus dihilangkan untuk mendapatkan perilaku yang diharapkan. Pendekatan behavioristik atau behavioral cenderung bersifat direktif, di mana konselor memberi arahan kepada konseli, yaitu konselor harus memiliki posisi aktif untuk membantu. Pendekatan behavioral ini adalah peran aktif dan direktif, di mana peran konselor aktif di sini yaitu untuk melakukan intervensi dan membantu konseli dalam perubahan perilaku yang diharapkan klien. Sedangkan direktif yaitu upaya konselor untuk memberikan arahan secara langsung kepada klien. Pendekatan behavioral di sini dapat berkontribusi atau memiliki kelebihan yang berarti dalam konseling dan psikoterapi yang disampaikan oleh Muhammad Surya pada tahun 2003, antara lain 1. Mengembangkan perilaku spesifik sebagai hasil konseling yang dapat diukur sebagai manifestasi dari penetapan tujuan yang konkret.
Yang kedua, memberikan ilustrasi bagaimana mengambil keterbatasan lingkungan. Dan yang ketiga, penekanan konseling hendaknya memusatkan pada perilaku sekarang, bukan perilaku yang masa lalu. Selanjutnya yaitu kekurangan pada pendekatan behavioral counseling di sini, yaitu kurang menyentuh pribadi. Yang kedua, seringkali pemilihan tujuan ditentukan oleh konselor. Yang ketiga yaitu bersifat manipulasi dan mengabaikan hubungan antar pribadi dan sebagainya. Dari berbagai pemaparan penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan behavioristik atau behavioral yaitu menekankan pentingnya lingkungan dalam proses belajar pembentukan perilaku atau kepribadian seseorang. Pendekatan behavioristik atau behavioral ini bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku manusia yang tidak sesuai atau menyimpang. Pendekatan behavioral ini konseli diharapkan memiliki tingkah laku baru yang terbentuk melalui proses conditioning, hilangnya simptom, dan mampu merespon terhadap stimulasi yang dihadapi tanpa menimbulkan masalah baru. Materi tambahan ini saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Sanyata Sikit pada tahun 2012 dengan judul Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling, dalam jurnal Paradigma, diakses online nomor 14. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah berkata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.